Ma. Gimana sayang? Lebih enakan kok, Ma. Cuman Mama sendirian aja. Mas Galvin gak ikut? Iya, Galvin pulang dulu. Dia mau siap-siap untuk kerja. Tapi dia sekalian bawain barang-barang kamu. Nanti dia mampir ke sini dulu, anterin barang-barangnya. Ya. Ma. Maafin Riri. Ini semuanya gara-gara Riri. Kalau kondisi Riri nggak lemah, pasti Riri lahiran tepat waktu. Nggak kayak gini. Maafin Riri ya, Ma. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ah, Nggak bisa, Ma. Gimana Riri nggak pikiran macam-macam? Kalau misalnya anak Riri kenapa-kenapa gimana? Riri nggak bisa ngedepinnya sendiri. Udah. Udah kamu fokus aja, kita berdoa aja ya. Ya itu reportnya langsung dikasih aja ke bagian keuangan. Ya tapi ini udah oke semua kan Bu? Udah sih, udah saya cek kok Rin. kali-kali. Apa nih Sal? Kontrak kerja sama. Maksudnya gimana nih? Lo bikin kontrak kerja sama Sinar Beauty? Iya. Mereka nawarin kita untuk naruh produk di sana. Nanti produk kita itu bakal ditawarin ke semua pelanggan-pelanggan yang datang ke sana. Lo lupa apa gimana? Kita udah blacklist salon ini dari perusahaan kita, Sel. Mereka punya skandal dan mereka punya track record yang buruk banget. Ya tapi kan itu dulu, Rin. Sekarang udah kelihatan baik kok mereka. Ya karena mereka bayar orang untuk bikin image mereka kelihatan lebih baik. Lo nih lupa apa gimana sih? Lupa apa pura-pura lupa aja? Gini Rin, kalau emang lo nggak setuju sama keputusan gue, lo tinggal ngomong aja. Lo tinggal suruh gue buat batalin, tapi nggak usah marah-marah kayak gini ke gue. Bu. Iya, Dante. Ibu ngapain kesini sama Saka? Jangan-jangan Ibu ngapain bawa Saka kesini, Bu? Loh, memangnya kenapa? Apa jangan-jangan Ibu mau memindahkan saya ke kantor lain supaya Saka bisa menjadi tangan kanan Ibu di kantor Kusuma ini? Iya. Aduh Dante, kamu tuh jangan negatif thinking dong. Tenang aja ya, kamu tetap kok ada di sini. Saya kakak juga berhak tahu. Perusahaan Wiryo Group itu menanam saham di mana saja, karena dia kan sekarang CEO di perusahaan Wiryo Group. Gak apa-apa tuh, Bu. Udah biarkan saja. Mau nggak mau dia harus bisa menerima kamu. Ayo kita ke ruang ibu. Ya bukan, gue bukan marah-marah cuma gara-gara ini doang. Enggak, tapi lo sering kali melewati batas. Sering banget. Harus berapa kali gue ingetin sama lo? Ini perusahaan gue. Apapun itu keputusannya, itu harus melalui gue. Nggak bisa lo bikin keputusan sendiri. Terus tiba-tiba udah ada kerja sama seperti ini. Apa sih? Oke ya, sorry gue batalin. Ini lo bawa dong. Kambuh lagi tuh Bu penyakitnya. Berasa Ariana gue tuh miliknya dia kali. Mas Ganteng, Bi, aduh, bikin kaget aja. Mas Ganteng bawa tas gede banget, mau kemana? Ini Bi, saya mau bawa beberapa barang untuk nginep di rumah sakit. Soalnya Riri udah melahirkan. Wah beneran, aduh berarti Mas Ganteng udah jadi ayah loh, selamat ya. Iya, terima kasih, terima kasih.
Tapi bukan lahirnya kecepatan ya, Mas? Iya, anak kami memang lahirnya prematur, Bi. Oh. Tapi nggak apa-apa kok, semuanya aman kok. Oh, alhamdulillah. Yaudah kalau gitu saya harus berangkat ya, nanti takutnya macet. Ya, selamat ya Mas ya sekali lagi ya. Iya, Bi. Salam buat Non Reni. Iya, nanti saya salamin. Pasti Non Arin seneng nih dengernya. Tapi dikasih tahu ndak ya? Kan Non Arin lagi berantem sama keluarganya Mas Ganteng. Kamu tahu, ibunya Saka nyuruh Saka ceraiin aku di saat aku udah lahiran nanti. Pokoknya aku harus cari cara biar Saka bisa terus mempertahankan pernikahannya sama aku. Ya, untuk saat ini satu-satunya cara yang mengandalkan bayi itu, Dit. Mereka nggak boleh tahu, Dit, kalau kamu sekarang udah nggak hamil lagi. Tapi kamu tenang aja, Dit. Oke? Aku pasti bantuin kamu. Bagaimana caranya? Kamu harus tetap sama Saka, Dit. Sebel banget tuh sama Ariana. Kenapa sih sikapnya makin ngebosi banget tuh, Mbak? Terus ngerasa kalau semua keputusan dia itu paling bener. Dia curhat sama siapa ya? Dante. Malah percuma, paling juga dia nggak peduli lagi sama gue. Gak bakal diangkat juga teleponnya. Apa saya telepon Selin aja ya? Enggak. Ngapain juga telepon Selin? Pasti Selin juga lagi makan siang sama si Justin. Masuk. Mau ngapain Anda sih? Enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau nanya, aset perusahaan itu seperti apa sekarang? Cash flow seperti apa? Investasi jangka panjangnya seperti apa? Saya lihat keuangan kamu sama persis ya. Nggak ada perubahan. Apa saya nggak salah denger nih? Anda menanyakan soal itu ke saya. Bukannya seharusnya Anda ya yang lebih paham soal perusahaan ini dibandingkan saya. Tapi kenapa malah Anda menanyakan soal itu ke saya? Bante, itu kan dulu. Dulu mungkin saya tahu, tapi semenjak Anda mendepak saya dari sini, saya mana tahu. Saya nggak kerja di sini. Saya kan jadi ojek online. Kamu tahu kan? Tapi kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut kalau saya akan depak kamu dari sini. Ya? Oke, nanti kabarin saya. Seperti apa asetnya, seperti apa investasi jangka panjangnya. Saya tunggu email saya ya. Oke? Bagus jasnya. Mirin minumannya. Ya, thank you Tom. Tom, gimana? Lo sama Yuna tuh masih kontekan gak sih? Gue tadi sempat teleponan lo sama Yuna, terus suaranya tuh kayak orang yang lagi nggak enak badan. Gue khawatir sama Yuna. Percuma Rin kalau gue kontak Yuna. Chat gue aja nggak pernah dibalas sama dia. Ya usaha dong. Udah ngomongin apa sih? Ngomongin Yuna, gue nanya sama Tommy, dia masih kontekan apa enggak sama Yuna? Katanya udah enggak. Jujur, gue takut kontak Yuna. Dia bisa makin sedih, Rin. Enggak gitu sih. Kalau menurut gue justru di saat inilah Yuna tuh butuh support dari lo, Tom. Telepon dong sekali-sekali. Kasih semangat ke dia, biar dia nggak sedih lagi, Tom. Tuh kan, Tom. Apa yang si Arin bilang sama yang gue bilang tuh sama. Lu sih nggak pernah mau denger. Ini nih, Rin. Batu banget nih anak.
Seru juga ya, Dit ya. Hai Dita. Abis dari mana? Abis makan. Makan di sini. Iya. Sorry, kamu tuh siapa ya, Dita ya? Kok aku sering lihat kalian bareng terus? Kamu tuh kenapa sih kepo banget? Ini sepupu aku. Kenapa emangnya? Sepupu kamu? Iya. Putra, Dinda. sepupunya Dita. Yuk. Sally, ternyata dia sendirian. Lebih baik saya pergi aja sekarang sebelum dia lihat saya. Dante? Hai Sal. Hai. Kamu kenapa ngindarin aku? Menghindar? Enggak kok, tadi saya mau ke toilet aja. Aku tahu kamu kali. Lagi juga pas kamu udah lihat aku, kamu langsung pergi. Itu menghindar namanya. Emang iya ya? Mau makan bareng sama aku? Boleh. Tadi itu saya pikir kamu lagi sama Justin. Justin? Ya. Jelas-jelas aku di sini sendirian, Dante. Telepon aja sekali-sekali, nggak ada salahnya kok. Gue yakin Yuna pasti seneng banget. Arin. Hai, Hai Rin. Justin, kamu mau makan di sini? Enggak sih sebenarnya Rin. Aku sengaja nyari kamu. Tadi aku ke kantor kamu dan Sisil bilang kamu makan di sini. Yaudah Rin, kita lanjut kerja ya. Oke, thanks Tom. Jangan lupa Ya. kata-kata gue tadi. Udah pokoknya lo tenang, Rin. Gua yang bakal pastiin kalau dia bakal ngelakuin apa yang udah kita bicarain. Yuk. Ya. Rin, aku duduk ya. Ya, duduk aja. Rin, aku sengaja nyari kamu karena aku harus minta maaf soal kejadian tadi pagi, Rin. Seharusnya aku nolak masuk ke dalam rumah kamu. Tapi emang bener, tadi pagi aku ketemu bapak kamu saat lagi jogging. Dan dia benar-benar minta aku sarapan pagi bareng kalian semua. Ya, jadi aku nggak enak kalau nolak, Rin. Iya, nggak apa-apa kok, Justin. Aku ngerti. Kalau gitu sebagai permintaan maaf aku traktirin kamu makanan ya. Udah nggak usah, Justin. Aku take away aja. Habis itu langsung balik ke kantor. Sebenarnya tuh ya, tadi itu aku pengen telepon kamu. Karena aku lagi butuh banget temen cerita. Tapi nggak jadi karena aku takut ganggu kamu aja sih. Aneh ya? Kok saya juga merasakan hal yang sama seperti kamu? Kok bisa ya? Emangnya ada apa? Cuma lagi ada masalah. Aku lagi sebel aja sama Ariana, seperti biasa. Jadi aku udah bikin perjanjian sama klien aku. Cuma aku memang agak lupa kalau ternyata masa lalunya klien ini agak buruk. Tapi menurut aku dia tuh potensial kok. Cuma aku sebel aja sama caranya Ariana untuk negor akunya. Bosi banget. Kayaknya kamu udah harus menjalankan rencana awal kamu, Desa.
kamu harus take over Ariana Glow. Karena saya nggak mau, Sal, kamu diinjak-injak seperti ini sama Ariana. Saya yakin kok, kamu tuh pantas mendapatkan lebih dari ini. Yuna, kamu mau makan dulu? Astaga, kamu nggak apa-apa? Loh, kok kamu badannya anget sih? Yaudah, masukin, masuk. Yuk, ibu ambilin obat. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan. Si Justin nempel banget sama Ariana. Kayak setan lagi nempelin orang aja. Stop, Saka, stop. Tenang. Kebetulan ketemu lagi makan siang bareng ya? Mas, enggak, kita nggak makan siang bareng, kita cuman lagi ngobrol aja. Tadi Justin ada yang mau diomongin, terus aku mau take away makanan, habis itu langsung balik ke kantor. Tapi udah selesai kan Justin ngobrolnya? Iya, bener. Dan kebetulan aku ada janji di tempat lain. See you later ya, Rin. See you. Nah, Bon. CEO baru kita udah datang. Tuh, belok ke sini. Mau makan siang? Iya, si Tommy mana? Tommy di belakang. Yaudah, bentar ya. Bon, makanan gue mana? Gue punya ide nih. Rin, setelah gue pikir-pikir lo mending makan siang di sini aja deh. Soalnya kalau lo bungkusan kan bakal lo buang. Sayang kan? Kita kan sekarang mesti menerapkan go green. Gimana? Bona. Mana mau si Ariana makan sama gue? Ngide aja lu, Bon. Tapi nice try, Bon. Lumayan. Ya udah cepetan aja, lama nih, lapar gue. Yes. Enggak apa-apa. Sak, lo duduk dulu biar makanan kalian gue siapin, oke? Gue ke belakang, ya, bye. Nggak apa-apa, Rin, kalau kamu gak nyaman aku di situ aja. Oh nggak apa-apa mas, duduk aja. Kamu sendiri gimana? Ada masalah apa? Kalau saya sih kayak ngerasa tuh akan sama seperti kamu. Maksudnya gimana? Enggak, jadi saya tuh selalu dibanding-bandingkan sama Saka sekarang. Apalagi Saka gayanya udah ngebosi banget. Jadi sekarang saya harus berusaha banget untuk supaya Saka nggak nginjek-injek saya. Kenapa ya? Hidup kita tuh jadi sama gitu. Ceritanya tuh nggak jauh beda. Kamu ngerasa nggak sih? Ya, mungkin itu yang dinamakan jodoh kali ya, Sa. Kita dipertemukan, terus semesta juga mendukung kita untuk bersama-sama lagi, supaya kita bisa mencapai tujuan awal kita. Ya, hanya masalah waktu aja. Salah satu kalian kamu. Gombal. Gimana kerjaan kamu? Lancar? Lancar mas. Kamu gimana? Udah mulai betah di Wiryo Group?
Ya mau gak mau harus betah. Namanya dapat kerjaan pasti seneng, Rin. Seneng banget. Iya sih. Aku jujur sempat kaget sih pas tahu kamu ternyata anaknya Ibu Wirio. Apalagi aku, Rin. Aku seharian tuh kayak ini mimpi bukan gitu. Aku kayak orang linglung tau gak, Rin, seharian. Makanya aku malam-malam waktu itu ke rumah kamu, aku mau sharing. Maaf ya, aku mungkin kelewatan. Maaf. Iya. Harusnya aku dengerin kamu sih. Tapi aku jujur aku seneng banget. Aku bersyukur kamu akhirnya ketemu sama ibu kandung kamu. Dan kalau aku boleh kasih masukan, boleh dong. kasih saran, momen kayak gini tuh kamu jangan sia-siain, Mas. Kamu harus jaga ibu kamu. Karena kadang kita tuh nggak nyadar kapan kita akan merasa nyesel saat kita udah kehilangan orang itu. Apalagi ini orang yang berharga buat kamu, orang yang penting buat kamu. So jangan disia-siain. Pasti. Maksud aku tuh, aku bukan ngedoain kamu Ngerti, yang aku jelek-jelek. ngerti. Tenang. Aku ngerti maksudnya. Sorry, Mas. Ngerti. Ya, terima kasih, Rin, sarannya. Yang pasti aku pasti akan jaga ibu aku sekuat tenaga aku. Sekuat mungkin. Aku udah tahu gimana rasanya kehilangan, Rin. Dan aku gak mau ngulangin. Karena yang namanya penyesalan itu pasti datangnya di belakang. Saat kita udah kehilangan orang yang kita sayang. Ya, soalnya kalau datangnya di awal itu satpam sih, Mas. Lucu kamu, Rin.